Memperingati May Day, ratusan buruh se-Sumatera Selatan melakukan aksi demo dan mogok di depan kantor DPRD Sumsel. Dalam aksinya mereka menuntut menolak penerapan Undang-Undang Omnibus Law, turunkan harga bahan pokok, sahkan RUU PPRT, tolak revisi Undang-Undang PPP, revisi Undang-Undang SP-SB, tolak upah murah, hapus outsourcing, tolak kenaikan pajak PPN, sahkan RPP perlindungan ABK dan buruh migran, tolak pengurungan peserta PBI jaminan kesehatan dan tuntutan lainnya. Aksi buruh sempat membuat arus lalu lintas menuju Jalan POM 9 sedikit tersendat karena adanya penyempitan jalan. Anggota kepolisian turun untuk mengatur lalu lintas. Koordinator lapangan aksi buruh Ramlianto mengatakan pihaknya membawa 18 tuntutan yang ingin disuarakan kepada pemerintah dan DPRD Sumsel. Salah satunya menolak penerapan Undang-Undang Omnibus Law yang dinilai belum bisa mensejahterakan kaum buruh. Kehidupan buruh tidak seimbang antara pemasukan dengan pengeluaran, di mana harga bahan pokok naik sedangkan upah kami tidak ada kenaikan sejak tahun lalu. Kehidupan buruh di Sumsel masih sangat memprihatinkan, di mana kenaikan upah belum terlaksana sedangkan harga pokok terus naik. Denny, Sumeko TV melaporkan. Jalan Kapten Anwar Sastro yang terletak di Kecamatan Ilir Timur 1 Kota Palembang kondisinya memprihatinkan. Jalan yang berada di belakang kantor Gubernur Provinsi Sumsel yang berdekatan dengan berbagai dinas Provinsi Sumsel tak kunjung diperbaiki dalam waktu yang cukup lama. Padahal gubernur atau pejabat setempat sering melewati jalan tersebut. Salah seorang warga setempat Gubay mengatakan kerusakan Jalan Kapten Anwar Sastro berlangsung cukup lama. Kondisi jalan itu telah hancur, permukaannya terkikis tidak rata dan berlubang dengan genangan air, sehingga membuat pengendara kesulitan melintas. Naba, Sumeko TV melaporkan. Menindaklanjuti banyaknya laporan mengenai penerima bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir mulai melakukan verifikasi data penerima bansos Sabtu 14 Mei. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir HM Kapidin mengungkapkan, berdasarkan data yang ada selama ini ternyata ditemukan sejumlah penerima yang seharusnya tidak layak menerima bansos. Apabila berdasarkan fakta yang ada di lapangan tidak sesuai dengan data, maka nama yang bersangkutan akan dikeluarkan dari data penerima bansos. Untuk itu, Dinsos Ogan Ilir juga menjemput bola mendata langsung ke lapangan. Selain itu, meminta data dari seluruh kepala desa disertai dengan bukti-bukti bahwa nama-nama yang mereka ajukan benar-benar layak menerima bansos. Khusus untuk penerima baru ini, kemungkinan nama-nama mereka akan terakomodir pada pembagian bansos di triwulan keempat tahun 2022 mendatang. Eti, Sumeko TV melaporkan. Memasuki musim kemarau, hawa panas sangat terasa di beberapa wilayah Sumsel termasuk Kota Palembang. Namun walaupun terjadi hawa panas, curah hujan bahkan hujan lebat petir masih terjadi di Kota Palembang. Perkiraan awal musim kemarau untuk Sumsel pada akhir Mei hingga Juni 2022. Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG SMB 2 Palembang Sinta Andayani mengatakan bahwa kondisi panas terik atau terasa gerah disebabkan oleh berkurangnya tutupan awan karena menjelang awal musim kemarau. Potensi pertumbuhan awan hujan mulai mengalami penurunan. Namun dari potensi turun hujan masih tetap ada karena wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan dan memiliki perairan yang luas. Dalam hal ini faktor dinamika atmosfer yang dapat mempengaruhi terjadinya hujan sekali waktu juga masih aktif. Sinta juga menyebutkan beberapa waktu ini adanya konvergensi dan belokan di sekitar Sumsel menyebabkan potensi hujan yang masih ada. Naba, Sumeko TV melaporkan.
Volume sampah yang masuk di tempat pembuangan akhir Sepucuk Kayu Agung meningkat 200% pada momen Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah dibandingkan hari biasa. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Oki Aris Panani SPMSI melalui Kepala Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3 Hidayat S. Hud mengatakan peningkatan mencapai 200%. Sampah-sampah yang masuk TPA tersebut berasal dari sampah rumah tangga, pasar, pertokoan, tempat pembuangan sampah liar seperti di pinggir jalan dan lainnya. Karena banyaknya sampah yang masuk sehingga secara signifikan timbunan meningkat. Peningkatan sampah tersebut sudah terjadi 2 hari sebelum Lebaran, membuat petugas hingga malam takbiran masih mengambil atau mengangkut sampah yang ada di tempat pembuangan sampah, sementara menggunakan mobil dan motor roda 3. Niskia, Sumeko TV melaporkan.